Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 837, Penentuan. Di dalam aurora, sebuah sosok perlahan muncul. Pakaiannya yang putih berkibar tertiup angin. Cahaya yang menyilaukan di sekitarnya seolah hanya sisa dari auranya. Ia melangkah di udara, seperti berjalan di atas ombak, lalu mendekat perlahan. Semua orang berusaha membuka mata mereka. Rasa perih menusuk, namun mereka tetap memaksakan diri. Mereka ingin melihat dengan jelas wajah Marshal Saffron yang tiada tanding itu. Namun yang terlihat hanya sosok tenang di dalam cahaya. Seolah tubuhnya telah menyatu dengan aurora itu sendiri. Saat Ling Baiyi mendekat, tekanan yang dirasakan Ning Qiue semakin besar. Pedang emas di tangannya mulai bergetar. Suara dengungnya makin keras. Rune-rune beterbangan, berputar di sekelilingnya. Kekuatan pedangnya telah didorong hingga batas. Ling Baiyi berhenti di udara. Tatapannya dingin. Ning Qiue, kau benar-benar berani melawanku? Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa niat membunuh yang pekat. Seperti gelombang suara yang menghantam. Para penjaga kota bulan merah gemetar hebat. Beberapa hampir berlutut, tak sanggup menahan tekanan itu. Kenapa tidak berani? Jawab Ning Qiue. Jangan kira kau benar-benar tak terkalahkan. Wajahnya serius. Di balik ketenangan itu, ada tekad kuat. Bahkan jika harus mengorbankan diri, ia tetap akan bertarung. Baju perang emas dan pedangnya menyatu. Membentuk simbol besar yang menyebar ke segala arah. Kekuatan pedangnya kembali meningkat. Ling Baiyi mengernyit. Cahaya hijau redup mulai muncul di sekelilingnya. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke langit. Seketika, fenomena aneh muncul. Petir berwarna ungu gelap berputar di langit. Seperti naga yang mengamuk. Niat membunuhnya memenuhi seluruh ruang. Tekanan dari kedua sisi saling bertabrakan. Kekuatan spiritual yang dihasilkan sangat dahsyat. Semua orang gemetar. Mereka buru-buru mengedarkan energi untuk bertahan. Yun Xiao juga merasakan hal yang sama. Napasnya terasa berat. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Saat ini saja sudah sulit bertahan. Jika keduanya benar-benar bertarung habis-habisan, gelombang kejutnya bisa menghancurkan segalanya. Bahkan tubuh emas dharmanya mungkin tidak akan mampu menahan. Aura Ling Baiyi terus meningkat. Tiba-tiba, ia bersuara pelan. Lalu ia menoleh ke atas. 3 cahaya berwarna muncul di langit dan melesat ke arahnya. Merah, kuning, dan biru. Ketiganya berputar seperti ikan yin dan yang. Mereka mengelilingi fenomena petir itu, lalu menekannya. Cahaya 3 warna menyebar dan menerangi langit. Itu, 3 orang tua itu. Nada suara Ling Baiyi berubah. Ekspresinya menjadi serius. Yun Xiao juga terkejut. Ia tidak menyangka ketiga orang itu masih hidup. Namun di sisi lain, ia juga sedikit lega. Ketiganya memang sulit berkembang karena keterbatasan bakat. Namun kekuatan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tetap sangat mengerikan. Bukankah menyenangkan menyambut tamu dari jauh? Sebuah suara lembut terdengar. Seberkas cahaya turun dari langit, lalu berubah menjadi sosok Jiang Churan. Ia berdiri dengan tenang. Saudara Baiyi, karena kamu sudah datang, bagaimana kalau masuk ke kota dan minum teh darah? Nada suaranya terdengar santai. Namun auranya terus meningkat. Di tangan kanannya muncul sebuah bola berbentuk bunga. Benda itu menghirup dan menghembuskan energi, membentuk kabut di sekitarnya. Tidak jelas senjata apa itu, tapi jelas bukan benda biasa. Ekspresi Ling Baiyi berubah lagi. Jiang Churan mendarat di sisi kiri. Kini ia dan Ning Qiue membentuk posisi menjepit. Aura mereka bersatu, menekan Ling Baiyi. Di langit, 3 tetua juga sudah menutup ruang. Fenomena petirnya ditekan. Jalur mundurnya pun terputus. Saudara Churan, kata Ling Baiyi sambil mencibir, kau benar-benar ingin mengajakku minum teh, atau justru ingin menjadikanku bahan teh? Jiang Churan tetap tenang. Mau diminum atau dijadikan bahan, terserah kamu. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Tapi kalau kamu memilih yang kedua,
Mungkin kita akan mendapatkan teh terbaik. Ling Baiyi tertawa. Menarik. Aku yang biasanya mengancam orang lain. Sekarang justru aku yang diancam. Ia mengangkat tangan. Tiba-tiba, seorang prajurit tentara Kekaisaran Kota Bulan Merah berteriak ketakutan. Tubuhnya terangkat ke udara tanpa kendali. Ia terseret oleh niat membunuh Ling Baiyi. Wajahnya pucat. Ia menangis dan memohon ampun, ketakutan setengah mati. Ekspresi Jiang Churan berubah drastis. Lepaskan dia. Suara ledakan terdengar. Tubuh prajurit tentara kekaisaran itu langsung hancur seketika. Ia bahkan tidak sempat berteriak. Tubuhnya berubah menjadi daging dan darah yang berterbangan di udara. Namun tidak jatuh ke tanah. Pemandangan itu membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri dan mual. Ah! Jiang Ruobing adalah orang pertama yang berteriak. Ia segera menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir di wajahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan hanya dia. Semua prajurit tentara kekaisaran pucat pasi. Membunuh seseorang dengan mudah di tengah kepungan 5 ahli tingkat atas, orang seperti ini, sudah tidak bisa disebut manusia biasa. Lebih seperti dewa kematian. Kau benar-benar kejam. Tubuh Jiang Churan gemetar. Tatapannya penuh amarah dan niat membunuh. Ling Baiyi hanya tersenyum tipis. Aku tidak suka membuang waktu dengan kata-kata. Ia menatap semua orang dengan santai. Minggir. Biarkan kami pergi. Suasana langsung menjadi sangat menekan. Keringat dingin mengalir di dahi para ahli, lalu langsung terasa dingin di kulit mereka. Yun Xiao juga merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Jika tadi ia yang menjadi sasaran, bahkan ia tidak yakin bisa bersembunyi di tablet dunia dewa. Metode seperti ini terlalu kejam. Dengan menjadikan nyawa banyak orang sebagai ancaman, Kota Bulan Merah hampir tidak punya pilihan. Di langit, cahaya 3 warna juga bergetar. Energi di dalamnya menjadi tidak stabil, seolah sulit dikendalikan. Ada apa? Masih ragu? Ling Baiyi tersenyum dingin. Kalian ingin semua orang di sini mati? Suaranya terasa seperti datang dari dunia bawah. Membuat bulu kuduk berdiri. Para prajurit tentara kekaisaran merasa tubuh mereka membeku. Seolah jiwa mereka akan tercerabut. Ketakutan telah mencapai batasnya. Kaki mereka terasa lemas. Tidak ada yang akan pergi. Suara dingin Ning Qiue tiba-tiba memecah suasana. Kalau kamu membunuh orang di Kota Bulan Merah, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Ia mengangkat tangannya. Jinan yang sudah ditekan oleh aura sebelumnya langsung terseret ke udara, tertangkap di genggamannya. Dalam sekejap, kepalanya meledak. Seperti semangka yang dihancurkan. Darah dan otak berhamburan ke segala arah. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Benar-benar mati. Senior Jinan. Xiaoba berteriak histeris. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Bahkan harimau langit yang biasanya garang pun terlihat pucat. Matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Kau gila. Kini giliran Ling Baiyi yang marah. Suaranya menjadi dingin. Apa kau benar-benar ingin semua orang di Kota Bulan Merah mati bersamamu? Ning Qiue menatap lurus ke arah Ling Baiyi tanpa rasa takut. Kalau kau punya nyali, lanjutkan saja membunuh. Kalau kau membunuh 1 orang lagi, aku akan membunuh 2 orang di pihakmu. Paling buruk, Kota Bulan Merah akan menderita kerugian dan membiarkanmu membunuh beberapa orang lagi. Ning Hangfeng berkeringat dingin. Kakak kedua. Nona Ruobing, Ning Qiue langsung menatapnya tajam. Tatapan itu dingin dan menembus, membuat Ning Hangfeng gemetar. Ia tidak berani melanjutkan kata-katanya. Ning Qiue lalu tersenyum. Siapapun kalian, warga Kota Bulan Merah atau muridku, kalian harus punya tekad untuk berkorban demi kota ini. Suaranya tenang, tapi penuh kekuatan. Hari ini, Jiang Ruobing, Ning Hangfeng, bahkan aku sendiri, bisa mati di sini. Ia menatap semua orang. Tapi meski mati, kita tidak akan pernah tunduk pada musuh. Jawab aku. Kalian takut mati? Kata-katanya membuat suasana berubah. Darah yang sempat dingin mulai memanas kembali. Ning Hangfeng tertawa keras. Haha, tidak takut. Ia menatap ke langit dengan penuh semangat. Kakak kedua, kalau kami mati, pastikan kau membunuh Marshal Saffron itu dan kuburkan dia bersama kami. Ia tertawa lagi.
Saudara-saudara, bagaimana rasanya mati bersama seorang Marshal Saffron? Tidak takut, semua orang menjawab serempak. Semangat mereka melonjak. Rasa dingin yang tadi menekan hati mereka langsung sirna, digantikan oleh keberanian. Wajah mereka tegas. Tidak ada lagi rasa takut. Tatapan mereka tertuju pada Ling Baiyi dengan dingin. Suasana berubah total. Ketakutan berubah menjadi amarah dan tekad yang tak tergoyahkan. Jiang Ruobing juga ikut berteriak. Aku tidak takut mati. Ayah, guru, bunuh dia dan balaskan dendam untukku. Sejak zaman dahulu, siapa yang bisa menghindari kematian? Baik rendah maupun mulia, siapapun yang menempuh jalan bela diri harus siap mati kapan saja. Yun Xiao diam-diam mengagumi keputusan Ning Keyue. Ling Baiyi berbeda dengan Shang. Di mata kota bulan merah, Shang hanyalah ancaman kecil. Tidak layak mengorbankan nyawa Jiang Ruobing untuknya. Tapi Ling Baiyi adalah Marshal Saffron. Eksistensi yang disegani dunia. Di hadapannya, kota bulan merah tidak bisa mundur. Baik demi reputasi maupun keselamatan, mereka harus bertarung. Sekalipun harus mengorbankan Jiang Ruobing dan sebagian besar pasukan, mereka tetap harus membunuhnya. Jiang Churan berbicara dengan suara lantang. Benar. Inilah semangat penjaga kota bulan merah. Inilah putriku. Matanya bersinar tajam. Hari ini, aku akan membunuh seorang Marshal Saffron dan menguburnya bersama kalian. Pada saat itu, ia seperti tersadar. Selama ini, ia merasa dirinya tidak mampu, seolah melemah karena posisinya sebagai penguasa kota. Padahal yang sebenarnya adalah hatinya sendiri yang terlalu ragu. Jika di dalam hati ada keberanian seperti harimau, tidak ada musuh yang tak bisa dihadapi. Jika hari ini mereka mundur, reputasi kota bulan merah akan runtuh. Lebih dari itu, mereka akan terus hidup dalam ancaman. Lebih baik bertarung habis-habisan. Meski kekuatan kota menurun, mereka akan mendapatkan kehormatan yang bersinar seperti matahari. Siapa lagi yang berani menantang mereka? Jiang Churan mengangkat tangan kanannya ke bahu kiri, lalu membuka jubahnya. Ia melemparkannya ke udara. Jubah itu berkibar di tengah niat membunuh yang dingin, lalu melayang tinggi. Selama kota bulan merah memiliki tekad untuk mati daripada menyerah, tidak ada yang bisa menekan kita. Ia mengirim segel mantra ke dalam bola berlubang di tangannya. Energi hijau berputar di sekitarnya, membentuk berbagai fenomena aneh di dalam kabut putih. Pedang emas di tangan Ning Keyue mengeluarkan suara kuno. Seperti suara kebencian, kekaguman, kesedihan, dan keluhan yang bercampur. Gema itu masih bergetar di udara. Di langit, tiga cahaya itu juga semakin kuat. Perlahan, mereka menekan fenomena ungu kehitaman yang mengerikan itu. Ketika kehendak semua orang menyatu, kekuatan itu menjadi tak terbendung. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.